Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu di pelajaran kedua, yaitu pelajaran akidah akhlak tentang Asmaul Husna. Kita buka halaman 3, arti 2 Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Nah, di sini kita akan membahas tentang Ar-Rahman. Kalian masih mengingatkan pelajaran semester kemarin tentang Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya adalah Allah Maha Pengasih. Nah, di sini ada firman Allah tentang menjelaskan Asmaul Husna yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang baik. Sekarang kamu akan mempelajari juga tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini tulisan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Kita buka halaman 4. Oke. Ar-Rahman tadi adalah artinya Allah Maha Pengasih, baik terhadap orang yang beriman maupun kepada orang kafir. Allah tetap akan mengasihinya. Allah selalu memberikan nikmat kesehatan, Allah memberikan nikmat rizki, Allah menurunkan hujan ke bumi. Nah, Allah menurunkan hujan ini itu merupakan rizki kepada kita, agar semua makhluk hidup yang ada di bumi ini akan sejahtera. Manusia membutuhkan air, tumbuhan membutuhkan air, dan juga hewan membutuhkan air. Allah Maha Pengasih semua makhluknya. Siapa saja makhluk Allah itu? Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nikmat Allah tidak terhitung. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita pun harus saling mengasihi, saling menyayangi sesama makhluk. Bagaimana caranya mengasihi kepada sesama makhluk? Contohnya kepada hewan nih. Kita memelihara hewan seperti hewan kucing. Nah, ketika kita memelihara hewan, kita harus memberi makan hewan tersebut, memandikan, dan menjaga kesehatan hewan tersebut. Atau misalnya contoh lain nih, kita mempunyai tumbuhan di rumah. Nah, jika kita mempunyai tumbuhan di rumah, maka kita juga harus merawat tumbuhan tersebut dengan cara menyiram dan selalu memberi pupuk setiap hari. Itu namanya contoh mengasihi. Bagaimana contoh pada manusia? Pada manusia misalnya ada orang yang membutuhkan, kita harus membantu berupa berbentuk uang misalnya, yaitu bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Kita memberi sebagian rezeki kita kepada sesama. Tidak ada perbedaan di antara kita, baik yang kaya maupun yang miskin. Semuanya saling membantu, saling mengasihi. Setiap makhluk sudah diatur rezekinya, sedikit ataupun banyak sesuai ketetapan Allah. Yang penting kita selalu bersyukur. Bahkan seekor semut kecil sekalipun Allah akan memberikan rezekinya kepadanya. Semua makhluk merasakan sifat mengasihi Allah. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah. Oke, yang kedua adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah Allah Maha Penyayang, hambanya yang beriman dan bertakwa. Hamba Allah yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Nih, Allah akan memberikan ilmunya kepada anak yang bersungguh-sungguh dalam
belajar. Tapi ketika anak belajarnya tidak bersungguh-sungguh, maka Allah tidak akan memberikan ilmunya kepada anak tersebut. Allah akan sayang kepada anak yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, dan Allah akan selalu memberikan keberkahan, memberikan jalan kemudahan bagi anak yang selalu bersungguh-sungguh dalam belajar. Hamba yang berakhlak mulia, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, juga yang selalu rajin berzikir kepada Allah. Ini contoh sifat ar-Rahim ya, yang selalu rajin beribadah dan selalu berzikir kepada Allah. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, karena manusia diciptakan sempurna. Manusia dikasih mata oleh Allah, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, otak, hati, perasaan. Jadi manusia itu disebut manusia yang paling mulia, paling sempurna ya. Allah memberikan manusia akal. Untuk apa akal? Yaitu untuk berpikir, untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk yang harus kita lakukan. Akal manusia salah satu bukti Allah dari Ar-Rahim. Dengan akal manusia dapat berpikir dan membedakan yang salah dan yang benar. Lakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Perintah Allah apa saja? Yaitu sholat, berzikir, bersedekah. Contoh lain adalah taat perintah kepada orang tua, senang membantu pekerjaan orang tua, misalnya menyapu rumah. Dengan begitu orang tua akan bertambah sayang. Contoh lain adalah rukun dengan saudara atau teman, yaitu kalian tidak boleh bertengkar dengan teman kalian atau dengan saudara kalian. Kalian harus saling menyayangi, itu bukti adanya sifat saling menyayangi. Sekarang tugas mandiri. Nomor 1, tulislah kalimat Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang tadi yang ini ya. Nih yang ini ditulis Arabnya ke sini. Oke, kita tulis Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, satu lagi Ar-Rahim. Ar-Rahman, ini tasjid ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nomor 2, tulislah arti Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim Allah Maha Penyayang. Apa yang harus kita lakukan terhadap nikmat Allah berikan? Bersyukur. Sebutkan contoh Ar-Rahim dalam kehidupan. Membantu pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang
Oke, sekarang kita buka halaman 6. Di sini meneladani sifat Allah dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah memiliki nama Ar-Rahman, artinya Allah Maha Pengasih. Dia memiliki sifat Allah Maha Pengasih. Oleh karena itu, kita harus meneladani sifat Allah Ar-Rahman. Kita harus memiliki sifat pengasih. Kita harus mengasihi makhluk Allah. Kita harus mengasihi sesama manusia. Kita harus mengasihi binatang. Kita harus mengasihi tumbuhan. Allah juga memiliki nama Ar-Rahim, artinya dia memiliki sifat Maha Penyayang. Oleh karena itu kita harus meneladani sifat Ar-Rahim. Kita selalu menyayangi makhluk Allah, baik kepada hewan, manusia, dan tumbuhan. Di sini ada tugas mandiri kembali. Manakah contoh sifat yang meneladani sifat Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih? Berilah keterangan pada gambar tersebut. Oke, di sini Allah Maha Penyayang ya. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Manakah contoh sikap yang meneladani sifat Allah Ar-Rahim, yaitu Allah Maha Penyayang? Berilah keterangan pada gambar tersebut. Nomor 1, di sini ada orang yang memberikan uang kepada fakir miskin, menyiram tanaman, memotong pohon, ibu menyayangi. Terus di sini ada gambar memberi makan hewan. Oke, kita tulis yang pertama, yaitu ini ya. Ini contoh Ar-Rahim, saling menyayangi kepada makhluk Allah. Ya, memberi sebagian rizkinya pada yang membutuhkan, dalam kurung sedekah. Oke, mana lagi ya? Ini nomor 2, ini tidak menyayangi tumbuhan. Nomor 3 ya. Merawat tumbuhan dengan baik, menyiram setiap hari. Yang keempat, ini kakak, ibu menyayangi anaknya. Ibu menyayangi anaknya. Sekarang ini melihara hewan dengan baik, selalu memberi makan dan minum setiap
Oke, nomor 6 bukan. Jadi hanya nomor 1, 3, 4, dan 5. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran akidah akhlak. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.